Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat Allah lah kita bisa bertemu di video sekarang ini. Tak lupa sholawat beserta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan sebuah tema yang bertema regulasi ekonomi dan fasilitas ekonomi. Teman-teman yang saya cintai, regulasi, seperti yang kita telah ketahui ya, bahwa di dunia ini, di seluruh dunia ini pasti ada yang namanya aturan. Nah, jika kita ambil satu kata untuk mengartikan dari kata regulasi ini, kita ambil dengan satu kata yang simple, padat, dan jelas. Regulasi ini bisa kita artikan dengan peraturan. Regulasi adalah sebuah aturan terkait yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas dan berhak memperoleh ketaatan untuk dilakukan oleh masyarakat. Dalam Al-Quran berpendapat tentang ketaatan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum alayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Dalam ayat ini teman-teman ya, bahwa ada kata ati'u. Ati'u ini berasal dari kata to'a yang memiliki standar huruf to, wawu, dan ain, yang dalam arti standarnya itu ashab wal i'tifad. Apa sih ashab wal i'tifad? Betul, ashab wal i'tifad adalah sesuatu yang sangat bersahabat atau kedekatan dan dilaksanakan. Artinya dalam makna ini kata ketaatan ini ternyata memiliki tataran psikologis, teman-teman. Apa sih tataran psikologisnya? Tataran psikologisnya itu adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan objek ketaatan. Maksudnya apa? Maksudnya itu kemampuan ini bisa membuat si pelaku untuk merasa lebih akrab, merasa lebih nyaman, dan merasa lebih bersahabat dengan objek ketaatan itu sendiri, sehingga si pelaku ini bisa melaksanakan objek ketaatannya itu dengan penuh rasa kenyamanan, tanpa ada rasa terzolimi, begitu. Abdul Muin Salim menerangkan dengan pendapat Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud ulul amri di dalam ayat ini adalah sebuah lembaga yang terdiri dari ulul amri atau para amri, terus para hukum, para kepala militer, dan para pemimpin masyarakat yang mempunyai kewenangan atau rujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pemerintah memiliki sebuah otoritas untuk membuat sebuah kebijakan terkait dalam pembuatan regulasi, baik itu bentuk regulasi ataupun perundang-undangan, dalam memberikan kenyamanan kepada para pelaku ekonomi. Jadi pemerintah punya kebijakan yang bisa kita taati gitu, untuk memberikan kenyamanan kepada para pelaku ekonomi. Dalam membuat sebuah kebijakan atau membuat regulasi, pemerintah itu tidak boleh sewenang-wenang dalam membuatnya. Ada beberapa batasan yang harus digarisbawahi dalam pembuatannya gitu. Apa sih bang batasan-batasannya? Apa? Betul, batasan-batasannya itu pemerintah membuat sebuah regulasi itu
hanya untuk menegakkan keadilan dan mencegah dari kezaliman. Begitu teman-teman. Al-Quran memberikan contoh dalam terkait hal regulasi ekonomi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang di dalamnya itu menceritakan tentang jual beli dan riba. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun dalam peristiwa dalam ayat itu ada sebuah yang menyatakan bahwa jual beli dan riba itu sama, padahal jelas-jelas Allah telah menjelaskan bahwa wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya saja gitu sudah jauh berbeda. Pelaku riba mereka melakukannya dengan menzolimi salah satunya gitu. Sedangkan jual beli kan kesepakatan antara penjual dan pembeli gitu. Jadi dalam membuat keputusannya itu mereka saling antarodin gitu, saling ridho. Begitu. Itu regulasi ekonomi. Selanjutnya tentang fasilitas ekonomi. Fasilitas ekonomi ini saya akan menitik beratkan dalam Quran Surat As-Saba ayat 15 dan selanjutnya. Dalam Quran Surat As-Saba ayat 15, Allah memberikan 2 kebun kepada kaum Saba dan memberikan fasilitas itu untuk dinikmati oleh kaum Saba. Menurut tafsir Al-Munir, di suatu daerah di dekat kaum Saba gitu terdapat sebuah bendungan namanya Bendungan Marib ya. Bendungan Marib. Tapi hal ini tidak bertahan lama teman-teman, karena dalam ayat selanjutnya Allah menurunkan banjir yang sangat besar gitu ke dalam itu, sehingga bendungan itu tidak tertampung lagi gitu, dan membuat fungsi dari bendungan itu tidak optimal, sehingga berubahlah yang tadinya buah-buahan itu manis menjadi pahit gitu. Nah, mengapa Allah menurunkan hujan yang sangat deras itu? Karena para kaum Saba gitu berubah menjadi kafir. Padahal dalam ayat sebelumnya Allah memberikan itu supaya bisa disyukuri gitu oleh kaum Saba. Cuman para masyarakat kaum Saba ini menjadi kafir gitu dan menjadi kufur ya. Sehingga turunlah Allah menurunkan hujan yang sangat deras dan membuat bendungan itu menjadi tidak tertampung. Fungsinya pun tidak optimal dalam mengairi kebun-kebun, sehingga berubahlah hasil dari kebun itu yang tadinya manis berubah menjadi pahit teman-teman. Dalam uraian tadi ya teman-teman, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa bendungan ini merupakan salah satu ikhtiar atau usaha manusia dalam menciptakan kemakmuran. Namun di sisi lain hal itu Allah menyisipkan bahwa bendungan ini ada gitu, supaya bisa buat kita syukuri gitu. Jadi apa-apa yang kita dapatkan itu sebenarnya bukan pure milik kita, tetapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu juga yang harus dan wajib kita syukuri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan itu pure dari diri saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus digarisbawahi gitu bahwa Al-Quran memberikan contoh terkait regulasi dalam surat Al-Baqarah ayat kepada kaum Saba untuk menikmati rizki yang